Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya? Semoga pemirsa dimudahkan dalam menjalankan Ramadan kita kali ini dan dalam kondisi sehat dan berbahagia. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maka apa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ad-Darimi meriwayatkan dalam musnadnya bahwa para sahabat pernah duduk bersama dan saling berbincang. Mereka berkata, andai saja kita tahu amalan yang paling dicintai Allah, niscaya kami akan melakukannya. Lihatlah betapa indahnya semangat para sahabat tersebut. Mereka begitu antusias untuk beramal solih. Namun, Allah menurunkan ayat ini sebagai pengingat bahwa semangat saja tidaklah cukup. Harus ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Para ulama juga menyebutkan bahwa ayat ini turun ketika sebagian kaum muslimin bertanya tentang perdagangan, apa yang menyelamatkan dari azab Allah. Ketika disebutkan bahwa itu adalah jihad dengan harta dan jiwa, mereka menyatakan kesediaannya. Namun ketika diuji pada perang Uhud, sebagian dari mereka justru melarikan diri. Ayat ini turun sebagai teguran atas ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Keterkaitan ayat ini dengan karakter seorang mukmin semakin jelas ketika kita merenungi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila ia berkata, ia berdusta, apabila berjanji, ia mengingkari, dan apabila beri amanat, ia berkhianat. Hadis ini memberikan peringatan yang sangat keras kepada kita semua, di mana kemunafikan bukanlah sekedar masalah akidah yang tersembunyi di dalam hati, tapi juga termanifestasi dalam perilaku sehari-hari, terutama dalam 3 hal, yakni ucapan, janji, dan amanah. Pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah, pelajaran karakter yang pertama dari ayat ini adalah kehati-hatian dalam berucap. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kata lima taquluna, mengapa kamu mengatakan, adalah bentuk pertanyaan yang bermakna pengingkaran dan kecaman. Jika seseorang berbicara dengan sesuatu di masa yang lalu yang tidak ia lakukan, maka itu disebut sebagai dusta. Dan jika dia berbicara tentang masa depan namun tidak ia tepati, maka itu adalah ingkar janji. Keduanya adalah sifat tercela yang sangat dibenci oleh Allah. Kabura maqtan indallah, amat besarlah kebencian di sisi Allah. Kata maq dalam bahasa Arab menunjukkan kebencian yang sangat besar. Kebencian yang luar biasa. Bayangkan saja Allah yang Maha Penyayang, yang senantiasa mengampuni hambanya, menyatakan kebenciannya yang sangat besar terhadap orang yang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan. Maka dengan demikian, hendaklah kita menjaga lisan kita. Jangan sampai bermudah-mudah berkata yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan mudah mengklaim sesuatu yang tidak pernah bisa kita lakukan. Pemirsa yang berbahagia, pelajaran kedua adalah hati-hatian dalam berjanji. Imam Ibnu Al-Arabi dalam penjelasannya menyebutkan bahwa ayat ini mewajibkan setiap orang yang telah mengikatkan dirinya untuk melakukan ketaatan agar menepatinya. Beliau menjelaskan bahwa jika seorang berjanji,
dengan dikaitkan dengan suatu sebab, misalnya jika kamu juara 1, maka kamu akan dapat hadiah sebuah mainan. Para ahli fikih sepakat hal itu wajib ditepati. Adapun jika janji murni tanpa syarat, maka pendapat yang kuat adalah janji ini tetap wajib ditepati dengan segala kondisi kecuali ada uzur yang menghalangi. Bahkan Imam Malik berpendapat, meskipun secara hukum kodok seorang tidak dapat dipaksa untuk memenuhi janji hibah yang telah ia ubah pikirannya, namun secara akhlak dan muruah ia tetap harus mendapatinya. Inilah karakter seorang mukmin sejati, di mana kehormatan dirinya dengan menepati janji-janjinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah bagaimana sebab turunnya ayat ini bermula dari ucapan para sahabat yang berandai-andai. Andai saja kita tahu amalan yang paling dicintai Allah dan seterusnya. Berandai-andai tentang kebaikan memang terlihat mulia, tapi jika tidak diikuti dengan tindakan nyata, maka itu akan menjadi sia-sia dan bahkan bisa menjadi celaan. Banyak di antara kita mudah mengatakan, andai saya punya uang banyak, saya akan sedekah setiap hari sekian juta misalnya. Atau bagi mahasiswa gitu ya, andai IPK saya sekian, maka saya akan berbuat baik kepada siapapun. Pertanyaannya adalah, dengan apa yang kita miliki sekarang atau saat ini? Sudahkah kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita? Atau kita hanya pandai berandai-andai atau berucap saja? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada satu pelajaran penting yang perlu kita renungkan bersama. Terutama bagi kita yang sering menyampaikan nasihat kepada orang lain. Misalnya kita adalah seorang guru, seorang pengajar gitu ya. Yang mana Imam Ibrahim An-Naqawi, seorang tabi'in yang mulia, berkata, ada 3 ayat yang menghalangiku untuk memberikan ceramah kepada manusia. Salah satu di antaranya adalah ayat yang sedang kita bahas ini, yaitu Quran Surat As-Saff ayat 2. Dia merasa takut dan khawatir bagaimana mungkin ia menyeru orang lain tentang suatu kebaikan sementara dia sendiri belum tentu mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda tentang apa yang beliau lihat pada malam Isra Mi'raj. Aku melewati suatu kaum yang bibirnya digunting dengan gunting dari api. Malaikat Jibril berkata, mereka adalah para penceramah dari umatmu yang menyeru manusia kepada kebaikan, namun melupakan diri mereka sendiri. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Hadis ini bukanlah untuk menakut-nakuti kita dalam berdakwah, tapi untuk mengingatkan kita agar senantiasa introspeksi diri terlebih dahulu. Menyeru kepada kebaikan, tetapi tidak lupa bahwa seruan tersebut ditujukan kepada kita sebagai objek yang pertama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di penghujung tafsir ini, marilah kita ambil kesimpulan dari tadabbur kita terhadap Quran Surat As-Saff ayat 2 dan 3, di mana Islam mengajarkan kepada kita tentang integritas, yakni kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Inilah karakter sejati seorang mukmin yang membedakannya dari orang munafik. Seorang mukmin sejati ialah orang yang pertama bisa menjaga lisannya dari berkata-kata yang tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Berikutnya, menepati setiap janji yang telah ia ikrarkan. Lalu, tidak sekedar berandai-andai tentang kebaikan, tetapi segera bertindak sesuai kemampuannya. Dan yang terakhir, senantiasa mengoreksi, mengintrospeksi diri sebelum menyeru kepada orang lain. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita jadikan momentum untuk memperbaiki karakter diri kita. Mari kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah, bukan orang-orang yang dibenci Allah karena ketidakkonsistenan antara perbuatan dan ucapan kita. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang berkarakter mulia, yang ucapan dan perbuatannya selaras, yang janji-janjinya selalu ia tepati, dan yang amanah-amanahnya senantiasa ia jaga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga memberi manfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat pribadi saya. Mohon maaf jika banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.